Sementara di Jawa Tengah ini juga sudah digelar deklarasi damai. Reda, untuk di Jawa Tengah sebetulnya bagaimana peta kerawanan pemilunya? Marcel, kalau kita bicara tentang peta kerawanan pemilu di Jawa Tengah, memang ada sejumlah daerah yang masuk dalam golongan rawan, meskipun secara keseluruhan Jawa Tengah ini tidak termasuk dalam 5 besar daerah yang paling rawan se-Indonesia. Namun PJ Gubernur Nana Sujana ini sempat menyebut bahwa kerawanan politik pada Pilkada 2024 di Jawa Tengah ini meningkat dibandingkan pada Pilpres, karena hanya ada beberapa daerah, kemudian ada 2 pasangan calon yang nantinya akan datang ke daerah-daerah tersebut untuk memperebutkan suara dan juga hati masyarakat pada Pilkada November mendatang. Sementara kerawanan bukan hanya kalau di Jawa Tengah, Marcel, ini bukan hanya mengenai antar parpol, kemudian antar pendukung, money politik dan lain-lain, tapi juga bagaimana menghadapi cuaca. Kalau kita lihat pada Pilpres 2024 pada Februari kemarin, sejumlah TPS di Kabupaten Demak ini terpaksa harus melakukan PSU atau pemungutan suara ulang karena ada banjir. Sementara pada akhir tahun ini, bahkan sekarang pun juga tampaknya di kota Semarang sendiri juga sudah sering ada hujan yang cukup lebat. Nah, ini tentu menjadi catatan tersendiri bagi KPU Jawa Tengah bagaimana mendistribusikan logistik mulai dari surat suara hingga bilik suara agar tidak rusak, termasuk yang menjadi catatan adalah agar gudang yang mereka tempat menyimpan logistik tersebut ini juga perlu diperhatikan agar jauh dari banjir. Dan kalau kita lihat memang sejumlah daerah di Jawa Tengah, terutama di bagian pesisir utara pantai Jawa, ini merupakan daerah-daerah yang sangat rawan seperti Kabupaten Demak, kemudian ada Pati, ada Kudus, bahkan sejumlah titik di kota Semarang sendiri pun juga rawan banjir apabila sudah memasuki musim penghujan. Bahkan kalaupun tidak musim penghujan, ada bahaya lain yaitu rob. Nah, ini perlu menjadi perhatian dari KPU. Kemarin Ketua KPU Jawa Tengah juga sudah menyebutkan memang tingkat kerawanan salah satunya di Jawa Tengah adalah hal tersebut, dan ini sudah berusaha untuk diatasi agar tidak terjadi dan tidak perlu dilakukan pemungutan suara ulang seperti pada Pilpres Februari 2024 kemarin. Nah, Marcel, kalau tadi sudah dilakukan deklarasi damai, kedua paslon sudah mendeklarasikan bahwa keduanya akan melakukan kampanye dengan damai sampai nanti masa tenang di bulan November. Besok akan dilakukan kampanye hari pertama. Kalau untuk pasangan Ahmad Lutfi dan Taci Yassin, informasi yang kami peroleh dari tim SES, besok akan berkegiatan di kota Semarang. Nanti akan mengunjungi masyarakat, kemudian berbelanja masalah, mendengarkan, berdialog dengan masyarakat di sejumlah lapisan apa saja permasalahan-permasalahan yang mereka rasakan. Sementara untuk pasangan Andika Perkasa dan Hendra Prihadi memang masih belum ada informasi pasti apakah akan melakukan kegiatannya di kota Semarang atau mungkin di kota lain. Dan memang keduanya ini sudah memetakan kira-kira daerah-daerah mana di Jawa Tengah yang nantinya akan menjadi sorotan khusus, karena ada sedikit perubahan peta politik di Jawa Tengah semenjak Pilpres 2024 kemarin ya, Marcel, sehingga sejumlah daerah-daerah ini perlu menjadi perhatian khusus dan utama bagi masing-masing paslon dan juga tim SES. Nantinya mereka akan fokus ke daerah-daerah tersebut tentunya dengan membawa permasalahan-permasalahan tertentu. Kalau di Jawa Tengah kita lihat kemiskinan, kemudian banjirop, penurunan muka air tanah yang ada di pesisir utara Jawa Tengah, kemudian pengangguran ini juga masih menjadi masalah besar dan masalah yang menahun bahkan belum selesai sampai saat ini. Tentunya ini nanti juga akan menjadi perhatian, bahkan untuk kesejahteraan petani pun ini nantinya juga akan banyak dibahas dan juga akan banyak menjadi sorotan bagi kedua paslon. Kalau di Jawa Tengah, berdasarkan hasil survei masih ada sekitar 70% swing voters. Nah, 70% inilah yang perlu menjadi perhatian bagi para paslon, bagaimana meraih hati mereka agar pada November nanti mereka bisa meraup suara di atas 50% di Jawa Tengah. Marcel. Baik, terima kasih rekan Reda Pulpi dan Edi Sembiring atas laporan Anda. Pemirsa, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.